Selamat sore teman-teman. Sore ini saya akan trading langsung ya. Kita akan cek apakah ada saham-saham yang kira-kira bisa mendapatkan cuan. Oke, kita cek seperti biasa. Untuk saat ini belum ada open posisi ya. Riwayatnya cuma satu saya tadi untung ya. Oke, saya coba cek saham unggulan. Coba kita cek emas. DD1, oke, nggak ada masalah, masih kenaikan infonya. H1 juga kenaikan teman-teman ya. Tadi sudah terbentuk support, dan ini yang mau terbentuk di 1 jam ke depan ini resisten ya. Berarti ada tanda-tanda penurunan ini. Oke, 30 juga disambut dengan penurunan, berarti fix penurunan ini teman-teman ya. Oke, kita sikat langsung sell, langsung ya, sell seperti biasa. Kenapa kok bisa ambil sell? Karena di sini posisinya resisten sudah turun baik di 15 maupun di 30. Nah, ini baru sebentar saja sudah untung ya teman-teman, sudah $2 ya. Oke, akan saya tutup ya. Oke, sudah tertutup. Sell 2, jadi $2.68 ya. Kan yang atas sendiri kan tidak ikut ya, karena itu sudah open posisi dari pagi saya tadi. Dan sekarang dapat $2.68. Ini baru 2 menit setengah, 2 menit 30 detik ya. Kita cek lagi apakah masih bisa untung. Caranya begini, kalau memang ingin order lagi ya, open posisi lagi, kita cek dulu kira-kira yang dituju apa. Nah, setiap kali penurunan itu candle itu akan mencari resisten di bawahnya. Saya ulangi lagi ya, kalau penurunan itu yang dicari adalah resisten. Resisten yang mana ya? Di sebelah-sebelahnya itu, di candle-candle sebelumnya itu ya. Entah itu dia akan turun di apa? Di sini ada resisten ya. Atau di sebelah-sebelahnya juga saya juga tidak tahu, karena itu semuanya kembali pada pergerakan pasar ya. Kalau memang pasarnya menginginkan turunnya drastis ya bisa jadi sampai di resisten tersebut. Contoh ya, contoh ini kenapa kok candle sampai panjang begini. Nah, ini adalah kemampuan dari pasar itu sendiri, dia memang ingin naik sebesar itu, setinggi itu. Sama, penurunan pun juga sama, dia mau turun sepanjang ini juga bisa, sepanjang ini ya, sebentar ya, sepanjang ini sampai sini juga bisa, karena bukan saya yang menentukan tapi pasar itu sendiri. Sudah paham ya? Jadi semua pergerakan pasar itu satu, bisa terpengaruh oleh kebijakan di dalam satu negara, contoh Amerika, Cina, Rusia, Eropa, pokoknya negara-negara besar ya, itu sangat mempengaruhi naik turunnya sebuah komoditi, entah itu di emas, entah itu di saham forex, entah itu di minyak, entah itu di kripto. Semuanya akan berpengaruh oleh sebuah berita, entah itu benar-benar beritanya kenyataan atau hanya dibuat fiktif oleh satu negara tersebut untuk mendongkrak ataupun menurunkan ekonominya. Karena apa?
kondisi tersebut akan mempengaruhi stabilitas mata uangnya. Misalkan Amerika, kapan hari Donald Trump hanya nge-tweet ya, melemparkan Twitter ataupun obrolan di sosmednya mengenai hutang dengan Cina, otomatis itu akan berpengaruh. Kripto ataupun dolar akan turun drastis. Karena apa? Semua sangat takut sekali untuk spekulan-spekulan, para trader-trader yang ada di seluruh dunia itu pasti akan jual. Karena apa? Daripada dia rugi dengan adanya kebijakan tersebut, otomatis mereka akan melakukan jual. Kapan hari kan ada berita di sosmed ataupun di media mainstream ya, banyak sekali trader-trader kripto yang jatuh gara-gara berita tersebut. Makanya itu berita juga berpengaruh. Tapi kalau di ilmunya saya ini yang diinformasikan oleh guru saya, itu bisa dilihat dari sumbu ya. Sumbu itu adalah menginformasikan akan adanya penurunan. Nah, itu makanya histori itu adalah sangat penting ya teman-teman. Makanya kenapa saya tadi berani mengambil open posisi sell, karena dari 15 menit maupun 30 menit itu sudah menandakan penurunan ya. Kenapa? Dari sisi resisten ini sama resisten di bawahnya ini, mohon maaf ini garisnya agak melencong ya, saya ulangi lagi ya. Resisten ini sama resisten ini itu sudah turun, walaupun yang ini resisten ini baru terbentuk ya, tapi pasti ini kedepannya akan turun. Karena apa? Di satu jam juga menginformasikan sama penurunan. Ini kalau tidak percaya ya, resistennya juga sudah mulai turun. Ini yang akan terbentuk resisten ini. Ini resisten sebelumnya. Ini ke sini, ini ke bawah sini lah. Ini kan turun. Makanya saya berani ambil sell. Sudah paham ya? Bayangkan, baru berapa menit tadi? 2 menitan sekian, 3 menit ya. Saya sudah mendapatkan $2.68. Kalau dihitung $2.68 kali 16.300, 43.000 teman ya. Apa enggak lumayan ini ya? Lumayan kalau menurut saya. Cuman berapa menit sudah dapat hampir 50.000 ya. Ini kalau digabung sama yang sebelumnya yang pagi tadi ya, $3 ya sudah 16.300 kali berapa tadi dapatnya? 3,92 ya kalau sama yang di atas ya. 3,92. 63.000 teman-teman. Apa enggak lumayan? Ini kalau kita serius sih otomatis bisa lebih banyak lagi dari ini. Seperti yang beberapa hari yang lalu saya bisa mendapatkan 300.000 sekian ya. Tapi ya itu tadi, semuanya tergantung modalnya. Ingat, jangan serakah. Modal Anda harus diimbangi dengan satu, melihat informasi dari sumbu, histori maupun bentuk candlenya dan tren. Kemudian pastikan lotnya yang paling kecil agar modal Anda tidak terkena fluktuatif ya. Fluktuatif pergerakan pasar dari candle A dan B itu. Seperti misalkan ya, saat ini terbentuk sebuah support. Nah, support 1 dan support 2, support yang akan terbentuk itu juga berpengaruh untuk menentukan apakah dia akan turun, apa akan naik. Nah, itu dilihat nanti dengan histori yang akan datang di time frame berikutnya. Misalkan saat ini di time frame 15, kita harus cocokkan di time frame 30. Itu harus cocok baru kita berani open posisi. Tapi kalau tidak cocok ya jangan, nanti takutnya ada perubahan pasar berbalik arah.
Nah, nanti ditakutkan kita malah kena floating ya. Jadi kena pergerakan pasar, akhirnya kita jadi loss begitu. Oke, untuk saat ini saya akhiri dulu. Terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas.